إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, rahimahullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan dari kitab Al-Kabair kita sampai 61, dosa besar yang ke-61, yaitu Al-Kabiratul Wahidah Wasittun, dosa besar Al-Wahidah Wasiddin yang ke-61, man asyara ila akhihi bi hadidah, yaitu orang yang berisyarat kepada saudaranya dengan senjata tajam. Maksudnya berisyarat kepada saudaranya dengan senjata tajam adalah mengancam, menakut-nakuti orang lain dengan senjata tajam. Itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena kalau orang itu ditakut-takuti, hidupnya menjadi tidak tenang. Orang itu kalau di dalam ancaman, hidupnya tidak tenang, meresahkan saudaranya sesama muslim. Nah, karena itu maka itu dilarang di dalam agama. Meskipun tidak secara teks, tapi maknanya terkandung di dalamnya, maka hukumnya sama. Yang dimaksud dengan berisyarat kepada saudaranya dengan senjata tajam, kalau isyarat itu mengisyaratkan sesuatu, itu bukan makna teksnya, tapi itu sendiri juga sudah menunjukkan tidak baik. Tapi yang lebih daripada zahirnya itu adalah maknanya. Apa maksudnya? Yaitu memberikan ancaman, menekan, menakut-nakuti, nah sehingga orang lain itu hidupnya di bawah bayang-bayang ketakutan atau kekhawatiran dan yang semakna, dan itu termasuk dosa besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asyara ila akhihi bi hadidatin, barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan senjata tajam, fa innal malaikata tal'anuhu, maka para malaikat melaknat orang itu, hatta yantahiya, sampai hilang, bisa bermakna sampai hilang, mengisyaratkannya atau maknanya jadi ancamannya, dan bahkan bisa-bisa sampai hilang ketakutan yang ada pada diri orang yang diancam atau yang ditakut-takuti. Wa in kana akhahu min ummihi wa abihi, meskipun saudaranya itu seibunya, saudaranya sebapaknya, meskipun saudaranya sesama muslim, sama saja. Intinya bahwa memberikan ancaman atau menekan, itu menakut-nakuti saudaranya itu dengan hal yang mematikan atau yang membuat dia hidupnya ketakutan, maka sesungguhnya itu masuk di dalam bab ini. Wallahu a'lam. Wal hadis rawahu Muslim, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam
muslim. Nah, dan berkaitan dengan masalah kisos, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayati ya ulil albab." Dan untuk kalian dalam kisos itu adalah kehidupan, wahai orang yang berakal. Tafsir atau makna yang terkandung di dalam ayat itu, kisos itu untuk kalian adalah kehidupan. Maksudnya apa? Kisos itu pembunuhan kepada orang yang telah membunuh. Jadi kisos itu hukuman bunuh bagi orang yang membunuh. Kok dikatakan kisos itu kehidupan untuk kalian, wahai manusia, gitu, bagi orang yang berakal. Nah, tafsirnya adalah yang pertama, kalau hukum kisos itu ditegakkan, tidak terjadi pembunuhan karena orang tidak berani membunuh. Nah, harusnya kalau ada kasus setingkat itu, orang itu gampang bunuh orang lain, karena ada hukum kisos ditegakkan, tidak jadi membunuh. Itu yang dimaksud dengan dalam penegakan hukum kisos itu ada kehidupan untuk kalian. Dan yang lebih daripada itu adalah hidup itu sifat baik. Hidup itu sifat baik. Nah, maksudnya sifat di dalam kehidupan sehari-hari itu tenang, tentram, baik, aman gitu. Nah, apabila ditegakkan hukum kisos, walakum fil qisasi hayatun, apabila ditegakkan hukum kisos, itu merupakan kehidupan bagi kalian, maksudnya ketentraman, keamanan dalam hidup kalian. Nggak sekedar nggak ada pembunuhan, tapi hidup itu jadi tenang, tentram, aman. Kenapa? Karena dengan adanya hukum kisos, orang itu merasa aman, tidak akan disakiti oleh orang lain. Kenapa? Karena kisos itu disebutkan di dalam Al-Quran sampai melukai. Itu kalau yang dilukai itu maunya kisos, maka dikisos dengan dilukai. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Dan sungguh telah kami wajibkan kepada mereka bahwa membunuh hukumannya adalah dibunuh. Itu merusak mata, hukumannya dirusak matanya. Wal anfa bil anfi, motong hidungnya, hukumannya dipotong hidungnya. Telinganya, hukumannya adalah telinganya. Gigi, dikisos giginya. Wal juruha qisos, dan bahkan melukai pun dikisos. Dan yang dimaksud dikisos itu apabila yang dizalimi itu menuntut kisos, maka di dalam Islam ditegakkan kisos. Nah, kalau hukum kisos itu ditegakkan, akhirnya secara umum manusia itu aman, tenang, tentram hidupnya. Kenapa? Tidak takut disakiti oleh orang lain. Nah, sekarang ada kaitannya dengan bab kita sekarang. Kalau sampai ada orang yang ditakut-takuti dengan senjata tajam, itu akhirnya hidupnya itu tidak tenang, tidak tentram. Kenapa? Karena dalam tekanan, dalam ancaman, maka hilanglah ketentraman di dalam kehidupannya. Nah, karena itu di sini termasuk dosa besar adalah man asyara ila akhihi bi hadidatin, siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan senjata tajam, maksudnya memberikan ancaman atau menakut-nakuti, maka itu termasuk dosa besar. Singkat itu saja. Kemudian berikutnya al-kabiratus tsaniyah was-sittin, dosa besar yang ke-62. Manidda'a ila ghairi abihi, orang yang menasabkan kepada yang bukan bapaknya, menasabkan kepada bukan bapaknya. Nah, apa ada orang yang menasabkan bukan bapaknya? Yang dimaksud di sini adalah menasabkan kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan bapak terus dinasabkan ke tempat kelahiran, itu boleh. Anak Indonesia, saya Indonesia. Anak Benu Indonesia, saya anak Indonesia. Anak Benu Surabaya, saya anak Surabaya. Itu nggak apa-apa.
Ini nggak boleh kalau nggak ke bapaknya. Yang dimaksud adalah kepada orang lain, bukan bapaknya. Nah itu. Nah, apa ada orang yang menasabkan kepada orang lain yang bukan bapaknya? Yang umum adalah bapak angkat atau anak angkat. Nah, karena itu tidak boleh di dalam Islam menyandarkan diri kepada bapak yang bukan bapak asli. Bagaimana kalau orang itu ngambil anak? Begitu sudah paham, sudah balik, terus sudah mulai diajak ngomong paham, dikasih tahu bahwa dirinya kalau dibutuhkan mukotimah juga nggak apa-apa, bahwa kamu adalah gampangannya bapak mencintaimu, ibu mencintaimu dan seterusnya ya. Dan terus akhirnya dikasih tahu bahwa dia bukan anak kandung tapi anak angkat. Nah jadi itu. Adapun administrasi yang di dalam Islam yang penting bukan masalah administrasi. Yang di dalam Islam itu adalah bahwa ketika tidak ada apapun harus aslinya. Ketika orang itu mengetahui yang bukan aslinya dan dia bertanya, maka dikasih tahu, tidak ditutupi seperti apa aslinya. Misalnya begini, di atas kertas misalnya Amir bin Zaid, padahal Amir bukan bin Zaid. Nah, ketika dia mengatakan namamu siapa? Amir bin siapa? Tidak boleh mengatakan Amir bin Zaid, harus Amir bin bapak. Loh kok di tulisannya kok bin Fulan? Nah, itu bapak angkat di atas kertas seperti itu karena gampangannya jadinya seperti itu di atas kertas atau di administrasi. Ini yang penting bahwa menunjukkan bahwa bapak aslinya adalah Fulan. Apabila tidak pakai ditanya dan itu dibutuhkan, tidak boleh menyebut bapak yang bukan bapak aslinya. Tidak boleh menyebut bapak yang bukan bapak asli. Bagaimana kalau bapaknya itu jelek? Gimana jawabannya? Bapaknya itu Masya Allah orang yang di mata manusia itu menjatuhkan martabatnya. Ini gimana? Tidak ada yang lebih jelek daripada kekufuran dan kesyirikan. Ya. Jadi yang tidak beragama Islam itu kafir, tidak ada yang lebih jelek daripada kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir, ahli kitab maupun orang musyrik di neraka jahanam kekal di dalamnya, mereka itu sejelek-jelek makhluk. Orang kafir itu gitu, kal an'ami balum abal. Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti binatang bahkan lebih tersesat, lebih hina daripada binatang. Tentu kafir. Dan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam. Kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Lalu kami kembalikan dia ke derajat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Jadi kalau nggak beriman itu paling jelek. Meskipun begitu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, Ali namanya bin Abi Thalib. Abu Thalib itu kafir, mati kafir. Nah, tidak apa-apa dinasabkan kepada bapaknya meskipun bapaknya kafir. Nah, karena itu tidak boleh menasabkan kepada yang bukan bapaknya. Nah,
An Sa'id An Sa'din radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Muttafaqun alaihi. Siapa yang dipanggil, disandarkan atau dinasabkan kepada yang bukan bapaknya, atau siapa yang memanggil orang lalu orang itu dinasabkan kepada yang bukan bapaknya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, dan dia tahu bahwa yang disandari tadi itu bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram, maka diharamkan surga atasnya. Diharamkan surga itu untuknya, gitu ya kok. Atasnya untuknya bahasa Indonesia yang mungkin doa. Jadi diharamkan surga baginya. Nah, diharamkan surga sebagaimana di awal-awal dulu itu, apabila ada ayat atau hadis yang mengatakan bahwa perbuatan itu diancam di neraka atau yang semakna. Diharamkan surga itu berarti di neraka. Nah, maka itu termasuk dosa besar. Dulu di awal itu apa saja sih yang termasuk dosa besar? Apabila dikatakan bahwa itu kafir atau syirik atau munafik, meskipun asghar, sesungguhnya itu semuanya adalah dosa besar. Kufrun asghar, syirkun asghar, nifak asghar itu dosa besar. Nah, bedanya dengan yang akbar. Yang akbar itu lebih besar dan membatalkan iman. Yang kedua, apabila di dunia ada hukuman fisiknya, mencuri dipotong tangan, minum khamr dicambuk, gitu, membuat kerusakan di muka bumi, dan termasuk di dalamnya adalah begal atau perampok, gitu, maka dipotong tangan atau dipotong tangan dan kaki kiri, atau dibunuh atau diasingkan. Berarti menunjukkan ada hukuman fisiknya. Berzina dicambuk apabila belum menikah atau dirajam. Dibunuh itu ada hukuman fisiknya di dalam Islam. Maksudnya di dunia ini ada hadnya, maka itu dosa besar. Jadi kalau dikatakan kafir, syirik, munafik itu dosa besar. Ada hukuman fisiknya dosa besar. Yang ketiga, apabila di ayat atau di hadis itu dikatakan dilaknat atau dimurkai atau semisalnya, itu dosa besar. Yang keempat, apabila ditunjukkan hukumannya neraka atau yang semakna. Yang semakna adalah diharamkan surga. Nah, maka ya, itu juga dosa besar. Dan yang kelima, apabila dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa dosa itu dosa besar. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, ayyul dzambi a'zam. Rasulullah ditanya, ayyul dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Lalu jawaban Rasulullah menunjukkan itu adalah dosa besar. Dan itu pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa sahabat di beda kasus, dan jawaban Rasulullah juga beda-beda, menunjukkan semuanya itu adalah dosa besar. Lah, di sini haramun alaihil jannah atau fal jannatu alaihi haram, surga diharamkan untuk orang yang menasabkan dirinya kepada yang bukan bapaknya, atau orang yang menasabkan orang kepada yang bukan bapaknya. Nah, siapa yang mendapatkan hukumannya? Yang terkait, baik anaknya sendiri, orangnya sendiri, maupun dari sisi bapaknya, gitu, menyebutkan dia anak saya. Nah, berarti dia disandarkan kepada yang bukan bapaknya, karena dia bukan anaknya, tapi dikatakan dia anak saya. Siapapun yang terlibat maka masuk di dalam hukumnya. Nah, kalau begitu bagaimana dengan keadaan di sekitar kita? Bahkan bisa jadi salah satu di antara kita, gitu. Nah, dan apabila berkaitan dengan di atas kertas, ya, maka difahamkan kepada anaknya, seandainya yang di atas kertas itu tidak dirubah tapi tidak disosialisasikan,
itu hanya dibutuhkan untuk administrasi, mudah-mudahan dimaafkan. Meskipun begitu tetap ada resiko. Apa resiko? Nanti kalau ada kasus, Islam itu membenarkan atau menghukumi seperti apa yang di atas kertas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Akhirnya berselisih di dalam masalah waris. Sekedar contoh, gitu ya. Akhirnya berselisih di dalam masalah waris. Lalu sampailah pada keputusan hakim. Karena di atas kertas dia sebagai anak, maka dia mendapatkan bagian anak. Laki-laki mendapatkan 2 kalinya perempuan. Padahal anak angkat itu bukan ahli waris. Nah itu contoh ya. Nah itu. Nah karena itu tetap itu. Kalau semata-mata hanya di atas kertas tidak ada masalah apapun, mudah-mudahan mampu, tapi tetap penasapan harus kepada orang tua asing. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, la targhabu an abaikum, kalian tidak boleh benci bapak kalian. Kalian tidak boleh benci bapak kalian. Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Siapa yang benci terhadap bapaknya, sesungguhnya benci terhadap bapak itu adalah kekafiran. Akhrajahu aidan, sama hadisnya juga Bukhari Muslim. Hadisnya juga Bukhari Muslim. Tidak boleh benci kepada bapaknya, nggak boleh benci kepada ibunya. Bagaimana kalau bapaknya banyak dosa sehingga menjatuhkan martabatnya, gitu ya? Tadi kita katakan kekafiran kesyirikan itu lebih dari sekedar dosa. Yang paling hina itu adalah beda agama, kan gitu ya? Meskipun ahli dosa, meskipun kafir, tidak boleh benci kepada bapaknya. Kalau benci kepada kekafirannya, iya. Benci kepada kemaksiatannya, iya. Bahkan ada doanya. Bahkan orang Islam itu diperintah banyak berdoa, Allahumma karim ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, jadikan jiwa ini benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Adapun kepada orangnya, apabila bisa dipisah, tidak boleh benci kepada orangnya. Tapi kalau nggak bisa dipisah, ya bagaimana lagi? Nah jadi itu. Misalnya nggak bisa dipisah, bagaimana? Orangnya itu sedang melakukan kejahatan dan dia sedang berhadapan dengan kejahatan itu. Nggak bisa dipisah. Nah jadi itu. Misalnya seperti apa? Sedang perang dengan orang kafir. Saya tidak bunuh orangnya, saya bunuh kekafirannya. Tidak bisa. Ini sedang tidak bisa dipisah. Tapi kalau bisa dipisah, ya saya tidak mempergauli kekafirannya, saya mempergauli orangnya. Wasahibuhu fid-dunya ma'rufah. Padahal ini tidak main-main sebelumnya gimana? Memaksamu untuk melakukan kesyirikan. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭi'huma. Kalau kedua orang tuamu yang musyrik itu memaksamu berbuat kesyirikan, kamu harus ikut. Nggak boleh tahan. Kamu harus ikutin. Ini acara keluarga besar, acara leluhur, acara ini. Nah, acara kesyirikan. Nggak boleh tahan. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭi'huma. Apabila kedua orang tuamu yang musyrik itu memaksamu berbuat kesyirikan, kamu nggak boleh tahan. Nah, ketika tidak berkaitan dengan kesyirikan, wasahibuhuma fid dunya
ma'rufah, dan kamu tetap harus mempergauli kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Nah, ketika mempergauli di dunia dengan baik, ini orang tua saya harus bersikap kepadanya dalam kehidupan sehari begini. Adapun di dalam bab dakwah yang paling berat dinasihati supaya masuk Islam adalah bapaknya. Ya abadi, ini mata butuh malaya semaku malaya usiru walalu dengan baiknya. Wahai bapak yang sangat dekat di dalam hatiku, sangat dekat, karena karena panggilan dengan abad itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan kedekatan jiwa. Seperti ibn disebut Hunain. Nah itu bapaknya juga dekat dengan anaknya dekat dengan bapaknya, dan bapaknya itu Azar kafir, anaknya itu Ibrahim berkasih Allah alaihi wasallam. Intinya bahwa apabila orangnya dengan kejelekannya itu bisa dipisah, maka tidak boleh ketika bisa dipisah itu benci dengan orangnya, karena itu bertetangga dengan non-muslim, nggak boleh orangnya dibenci. Dan bahkan Rasulullah SAW memerintahkan tetangga meskipun non-muslim punya hak yang menjadi kewajibanmu sebagai orang Islam. Apa hak tetangga? Nah, karena itu nggak benci orangnya, tapi benci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Lantar gobu an abaikum, nggak boleh kalian benci bapak kalian. Faman rohiba an abihi fahuwa kufrun, yang